Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muttaqin bi jannatin wa hurin 'ain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa ini dapat kita selesaikan sebulan penuh pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam Allahumma Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bertemu kembali kita kepada acara menjelang berbuka di TV Tabalong. Kali ini saya akan membawakan sebuah judul kultum, langkah menuju kesempurnaan puasa. Shaimin as-saimat, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa siyam minal akli wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas. Rawahu Ahmad. Puasa tidaklah hanya menahan daripada makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri juga daripada perbuatan sia-sia dan tidak berguna. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa puasa tidak hanya sekedar lahiriah saja yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, bahkan orang-orang jahil. Puasa yang kita lakukan hendaknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang saleh, para salihin, dan kalau bisa sampai kepada tingkatan para anbiya, yang mana mereka puasanya adalah lebih daripada puasa orang-orang biasa. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Di antaranya adalah bagaimana kita memelihara diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kali ini yang kita bahas adalah bagian yang zahir. Yang zahir itu adalah yang sering berbuat maksiat. Di dalam diri kita ini ada 7 anggota tubuh kita. 7 anggota tubuh kita itu adalah kalau dirinci mulai dari mata, kemudian telinga, mulut, turun tangan, turun ke bawah perut, yang keenam kemaluan, yang ketujuh adalah kaki. Inilah 7 anggota tubuh kita yang setiap hari, setiap saat bisa berbuat melanggar hukum Allah. Nah, apabila kita bisa menahan semua anggota 7 kita ini daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat meraih sukses, atau puasa kita bisa dikatakan lebih baik daripada kita tidak dapat menahan yang 7 macam itu. Inilah yang saya maksud dengan
bagaimana kita menuju kesempurnaan dalam berpuasa itu. Yang pertama umpamanya adalah mata kita. Bagaimana kita memelihara mata agar tidak melakukan atau tidak memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di siang hari, bahkan juga selama bulan Ramadan dan bahkan untuk selamanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dilihat apapun bentuknya, maka kita selama puasa tidak melakukan itu. Yang kedua, telinga. Telinga hubungannya dengan mulut, dengan bunyi-bunyian. Ada di dalam kitab Sulamut Taufik paling tidak ada 40 dosa yang diperbuat oleh mulut. Apabila dilakukan oleh orang yang yang 40 itu, berarti juga adalah haram untuk kita dengar. Sesuatu yang dilarang Allah, dan itu yang dilarang walaupun perkataannya, dilarang mengatakan, juga dilarang didengar. Jadi ada hubungan antara perkataan dan pendengaran. Umpamanya ada orang yang memfitnah atau menggibah. Gibah itu dilarang Allah. Walaupun kita nggak ikut memfitnah, tapi kita ikut nimbrung mendengarkan. Nah, itu juga termasuk kita mendapatkan dosa dari mendengar itu, apalagi sengaja. Walaupun dia tidak bicara sedikit pun, tetapi dia mendengarkan itu. Nah, selama berpuasa kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang demikian, tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia itu. Kalau dirinci, nah nanti saya sampaikan bagaimana kita menjaga mulut yang ketiga daripada maksiat-maksiat yang berupa perkataan. Di antaranya adalah berbohong, kan, sumpah palsu, fitnah, ghibah tadi, namimah, ngadu domba, apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyampaikan berita-berita hoax atau kebencian atau yang bisa membuat perpecahan atau sampai tadi namimah, kalau bahasa Banjarnya itu anjur atar, mengadu domba, apalagi sesama umat Islam. Kita hindari. Kemudian yang ke bawah, kita memelihara tangan, jangan mengerjakan hal yang dilarang Allah, tidak mencuri, perut juga tidak memakan hal yang diharamkan dan tidak meminum yang diharamkan Allah. Kemaluan kita jaga daripada berbuat yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah zina, dan mungkin yang lain nanti orang mengenal dengan liwat atau masturbasi, dan onani juga dilarang. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memelihara kaki kita tidak berjalan ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima puasa kita di selama Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, dan pemimpin-pemimpin kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.